Mulai ya. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung melihatnya. Perkenalkan, nama saya Alfredo Jati Florentino dengan NIM 11323010 dari Prodi Sistem Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya. Pada video kali ini saya akan melaksanakan ujian akhir semester untuk mata kuliah Internet 2, yang mana tugasnya adalah membuat video tentang materi PHP gitu. Nah, sesuai dengan instruksi, UAS ini terdiri dari dua bagian, yaitu soal teori dengan bobot 25% dan soal praktek dengan bobot 75%. Nah, di sini saya akan menjawab kedua soal ini secara lisan dan juga langsung mempraktekannya menggunakan aplikasi Visual Studio Code untuk codingnya, dan saya juga akan menggunakan software Flowgorithm. Itu nanti untuk membuat flowchart bagaimana alur daripada sistem ini berjalan gitu. Nah, di sini juga saya akan menggunakan aplikasi SAM ya untuk menguji sistemnya ini terlebih dahulu sebelum nantinya terakhir saya akan mempublikasikannya ke dalam web milik saya sendiri gitu. Nah, untuk itu saya akan bacakan soal yang pertama dulu, yang soal teori. Kita beralih ke komputer saya. Nah, di sini sudah terlihat soalnya untuk yang teori. Di sini ada 3 bagian lagi di dalam soal teorinya dengan bobot 25%. Saya akan bacakan dulu soal-soalnya. Yang pertama itu adalah jelaskan apakah itu perintah switch dan untuk apakah perintah switch ini digunakan gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah bentuk umum atau sintaks penggunaan perintah switch yang benar gitu. Sama yang ketiga itu adalah apakah yang terjadi jika kita lupa menambahkan perintah break pada perintah switch dan apa yang bakal terjadi gitu. Jadi kalau misalkan kita lupa menggunakan perintah break pada perintah switch, itu apa yang terjadi. Oke, mungkin kita balik lagi ke footage saya untuk menjawab soal satu persatu ini. Kita balik dulu ke kamera pertama. Saya akan jelaskan untuk nomor 1 yang bagian A tadi itu ya, atau nomor satunya, yaitu adalah jelaskan apakah itu perintah switch dan untuk apakah perintah switch ini digunakan gitu. Nah, jadi saya akan jelaskan. Perintah switch itu adalah salah satu struktur kontrol atau percabangan dalam bahasa pemrograman seperti PHP yang akan kita gunakan ini. Nah, perintah ini digunakan untuk membandingkan nilai dari sebuah variabel dengan banyak kemungkinan nilai yang berbeda gitu. Secara fungsi switch ini mirip sama strukturnya if else gitulah. Nah, tapi seringkali switch ini digunakan karena dia itu penggunaannya itu bakal lebih rapi dan dapat mudah dibaca jika kalau misalkan kita punya banyak kondisi atau satu variabel atau yang sama gitu tuh atau lebih gitu. Jadi memang fungsinya ini adalah alternatif daripada si if else yang mana dia itu lebih simpel, lebih mudah dibaca sama pengguna, dan akhirnya untuk demi efisiensi ataupun kerapian dalam pembuatan kode gitu. Jadi itu untuk nomor pertama. Kita lanjut nomor yang kedua, yang tadi itu adalah bagaimana bentuk umum atau sintaks dari penggunaan si switch yang benar gitu. Nah, untuk jawab soal ini saya akan membutuhkan aplikasi Visual Studio untuk menulis kodenya. Jadi kita akan beralih lagi ke komputer gitu. Di sini kita sudah berada di tampilan awal daripada aplikasi Visual Studio Code, dan kita akan langsung saja membuat sebuah file. Saya akan memberitahu bagaimana bentuk umum daripada si sintaks untuk penggunaan perintah switch gitu. Kita langsung saja new file atau ctrl-n. Nah, di sini sudah dapat file barunya. Nah, untuk menulis sebuah kode daripada switch, itu penggunaan switch, tentu saja kita di sini menggunakan PHP. Jadi pertama kita langsung tulis saja dulu tag PHP-nya. Tag PHP. Nah, di sini untuk penggunaan switch itu tinggal langsung saja klik seperti ini nih. Kita tulis dulu ya.
Oke, ini adalah bentuk umum daripada penggunaan switch gitu ya, atau perintah switch di PHP gitu. Nah, untuk penjelasan kodenya seperti ini. Di sini ada perintah variabel ya, untuk mendeklarasikan sebuah variabel menggunakan lambang dolar ya. Untuk mendeklarasikan sebuah variabel itu adalah bentuk umum. Nanti yang variabel ini adalah nilai yang akan kita periksa gitu tuh. Habis itu ada case nilai 1, 2, 3 tuh ya. Ini itu adalah kasus atau kondisinya gitu tuh. Yang mana biasanya kondisinya itu bakal berbeda-beda gitu. Jika nilai si variabelnya ini cocok dengan nilai 1, maka nanti blok kode ataupun hasilnya outputnya itu akan menampilkan si case nilai 1 gitu. Kalau misalkan variabelnya berada di case nilai 2 atau kondisinya case nilai 2, ya nanti outputnya bakal masuk ke case nilai 2 gitu. Habis itu ada break di sini. Nah, break ini apa? Ini adalah perintah yang sangat penting, yang mana fungsinya itu untuk menghentikan eksekusi dalam blok gitu. Jadi kalau misalkan ini break ini nanti bakal ke nomor 3 ya, nanti bakal kita jelasin. Lalu ada default, ini yang terakhir. Ini tuh sebenarnya opsional. Blok ini tuh akan dieksekusi jika tidak ada cache yang cocok untuk si variabelnya gini gitu. Jadi misalkan ada satu variabel dengan 3 kondisi gitu misalkan. Si variabel ini itu tidak dalam kondisi yang di case 1, case 2 ataupun case 3 gitu. Jadi nanti ya dia bakal sistemnya ini bakal membuat outputnya yang berada di defaultnya ini. Jadi begitu. Jadi itu tuh untuk penjelasan kode umum ataupun sintaks untuk perintah switch, ditaruh di sebelum mendeklarasikan sebuah variabel. Oke, mungkin kita lanjut ke nomor 3 gitu. Nah, nomor 3 itu adalah apa yang terjadi jika break itu lupa kita tambahkan gitu. Nah, ini adalah poin yang krusial sebenarnya si break ini. Jika kita menambahkan jika kita lupa nambah perintah break, maka setelah satu case yang cocok dieksekusi, program itu nggak akan berhenti gitu. Ia akan terus jalan jauh sampai jatuh gitu tuh, atau fall through ibaratnya namanya. Dan itu akan mengeksekusi kode di case berikutnya juga. Jadi tanpa peduli apakah nilainya ini si variabel ini cocok gitu dengan dengan case-nya. Jadi sampai ya menemukan break-nya baru dia selesai ataupun dia berhenti untuk mengeksekusi sebuah kode gitu. Sebagai contoh, kita buat baru lagi. Di sini kita buat baru. Kita akan buat sebuah kode di mana kondisinya adalah kita lupa untuk memasukkan sebuah break gitu. Kita cepetin saja untuk pembuatan kodenya. Nah, ini contohnya daripada sebuah kode ataupun sintaks yang kita lupa menaruh break. Nah, di sini kita bisa lihat di sini untuk si variabel level itu berada di kondisi kedua. Kondisi kedua itu adalah Anda adalah editor. Tetapi kalau misalkan waktu dia di 2 ini, setelah case 2 ini dia tidak melakukan break, hasilnya itu nanti yang bakal keluar adalah si sistemnya ini akan menampilkan Anda adalah editor, lalu di bawahnya bakal tulis lagi Anda adalah author, mengikuti si case 3-nya ataupun case selanjutnya. Lalu karena case 3-nya di sini ada break, berarti dia bakal selesai. Jadi nanti outputnya yang bakal keluar itu adalah Anda adalah editor dan Anda adalah author gitu di bawahnya gitu. Nah, untuk pembuktiannya kita bakal menggunakan aplikasi sum di sini. Oke, sini bakal menggunakan aplikasi sum. Kita start saja dulu. Ini kita save tentu saja di htdocs ya. htdocs ini kita tulis saja coba gitu ya. Kita save.
Oke, tadi sudah dinyalakan apa ininya, sum controlnya. Kita masuk ke local host dengan file tempat pembuatannya. Di sini yang nyoba ya. Nah, tuh, Anda adalah editor dan tidak pakai spasi lagi, Anda adalah author gitu. Jadi case berikutnya itu dia ngikut karena tidak ada perintah break atau perintah istilahnya berhenti gitu tuh. Jadi dia bakal nulis ya sampai nunggu breaknya itu ada gitu. Misalkan contohnya lagi ntarnya dia ada di kondisi pertama, tetapi di kondisi pertama tidak menggunakan break, di kondisi kedua juga tidak menggunakan break. Nah itu malah ada 3 nantinya. Yang bakal kurang adalah Anda adalah administrator, Anda adalah editor, Anda adalah author gitu sampai break gitu. Nah itu untuk soal teori kita sudah menjelaskan satu persatu. Nah kita bakal masuk ke soal yang kedua, yaitu kita akan praktek gitu. Sebelum kesana kita bakal baca dulu soalnya. Kita beralih. Nah, kita sudah masuk ke soal yang kedua, yaitu praktek dengan bobotnya itu adalah 75%. Di sini kita akan membuat sebuah sistem ya. Nah, kita baca dulu permasalahan dari soal ini apa. Kita baca. PT Bank Jago Tbk meminta Anda sebagai programmer pada perusahaan tersebut untuk membuat program yang menentukan apakah permohonan pinjaman seorang nasabah diterima atau ditolak. Adapun skenario jalannya program yang diinginkan oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu user memasukkan input berupa nama nasabah, golongan nasabah, jumlah pinjaman, dan status pinjaman yang diminta. Golongan hanya ada 2, yaitu prioritas dan silver. Oke, program mengevaluasi dan memutuskan berdasarkan input dari user. Yang pertama, jika status pinjaman tersebut disetujui dan nasabah termasuk golongan prioritas, jumlah pinjaman yang diberikan kurang dari 100 juta, maka pinjaman bisa diberikan dengan jumlah yang hanya sebesar diminta oleh nasabah gitu. Oke. Jika status pinjaman tersebut disetujui dan termasuk golongan prioritas seperti tadi, tapi pinjamannya lebih dari 100 juta, maka pinjaman yang bisa diberikan jumlahnya hanya sebesar 100 juta. Oke. Lalu jika status pinjaman tersebut itu disetujui, tapi nasabah tersebut masuk ke golongan silver yang kedua, jumlah pinjamannya yang diberikannya itu kurang dari 50 juta, maka pinjaman itu bisa diberikan sesuai permintaan. Oke. Yang keempat itu adalah sama seperti tadi, disetujui dan golongannya adalah silver. Tapi permintaan peminjamannya itu lebih dari atau sama dengan 50 juta. Maka pinjaman yang bisa diberikan itu hanya sebesar 50 juta saja. Oke, berarti sama silver dan ini. Berarti intinya prioritas itu maksimal 100 juta, si silver itu maksimal 50 juta. Jadi prioritas 100 juta, silver 50 juta. Oke. Tapi jika status pinjaman tersebut ditolak, baik itu prioritas dan silver, maka tidak akan diberikan pinjaman. Oke. Berarti RP0. Nah, dengan catatan nasabah, ini seperti tadi, nasabah prioritas itu paling banyak hanya dapat diberikan 100 juta tidak lebih. Nasabah silver 50 juta. Nah, ini seperti ini tabel keputusannya. Prioritas dikurang 100 juta sebesar yang diminta. Oke, seperti tadi udah dijelasin ya. Ini permohonan pinjaman. Kalau ditolak RP0, oke. Program kemudian akan menampilkan keterangan di layar monitor, nama nasabah, golongan nasabah, jumlah jumlah pinjaman yang diminta, jumlah pinjaman yang diberikan, dan keterangan apakah pinjaman tersebut disetujui. Oke. Jadi nanti bakal seperti ini inputnya. Inputnya adalah nama nasabah, golongan, permohonannya berapa, sama statusnya. Lalu outputnya itu tinggal ditambahin pinjamannya ini diberikan berapa. Oke. Nah, berdasarkan skenario sistem yang dibuat tadi, buatlah sebuah flowchart dengan menggunakan software Flowgorithm. Dan dari flowchart tadi jelaskan dan buat program aplikasinya dengan menggabungkan HTML untuk membuat formnya. Oke. Berarti kita akan sebelum ini kita bakal jelasin dulu soal alurnya menggunakan flowchart. Kita akan masuk ke softwarenya yang bernama Flowgorithm. Nah, kita bakal beralih lagi. Oke, sekarang kita sudah berada di tampilan
Flowgorithm ini saya sudah sempat buat alurnya bagaimana ini, tinggal saya nanti bakal jelaskan saja gitu. Nah, ini dari soal pertama tadi adalah adalah suruh membuat flowchart gitu ya, bagaimana si alur daripada sistem ini nanti berjalan gitu. Saya akan langsung menjelaskannya saja. Di sini saya menggunakan software Flowgorithm tadi. Software ini bisa teman-teman install di PC ataupun laptop secara gratis, tinggal search aja di official website-nya. Kita akan masuk ke softwarenya. Di sini sudah masuk, dan tampilan flowchartnya ini seperti ini ya. Pasti teman-teman juga harusnya sudah familiar dengan flowchart ya kan, bagaimana ini kotak-kotaknya ini ataupun gambar-gambarnya ini, bentuk-bentuknya ini itu menentukan aksi yang akan dilakukan gitu. Nah, untuk tampilan flowchartnya ini kan saya jelaskan satu persatu. Untuk tampilan awalnya itu adalah mulai dan selesai gitu ya, main dan end gitu. Nah, untuk membuat si alur sistem ini kita harus menambahkan ataupun mendeklarasikan sebuah variabel dulu gitu. Di sini kita menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 variabel, yang mana tipenya di sini ada nama nasabah dengan tipenya string, golongan tipenya string, status tipenya string, permohonan pinjaman string real, dan pinjaman diberikan itu juga real. Oke. Nah, teman-teman buat untuk bikin menambahkan sebuah bentuk ataupun nantinya menambahkan sebuah aksi gitu, kayak ini kita menambahkan ini tuh sebutannya adalah deklarasi. Untuk deklarasi sebuah variabel ini teman-teman tinggal klik saja nih panah-panahnya diklik. Nah, ini bakal menampilkan sebuah bentuk-bentuk yang bisa teman-teman tambahkan gitu. Di sini ada input, output, deklarasi, assign, if, while, for, do, call, apapun itu. Di sini juga ada lagi tambahan. Kita hanya butuh ini saja. Tinggal nanti teman-teman tambahin declare aja di sini. Setelah kalau mau ngedit deklarasinya seperti apa, tinggal klik saja. Di sini teman-teman tinggal nambahin nama dari variabel ini bakal namanya apa dan tipe datanya itu apa. Begitu. Sini kita hapus saja ini. Nah, kita sudah menambahkan 5 variabel. Pertama itu adalah nama nasabah dengan tipe datanya string tadi itu ya. Tipe datanya ini seperti apa sih sebenarnya? Nah, tipe data di sini punya kegunaannya masing-masing gitu. Seperti kalau misalkan tipe datanya di sini nih ada kita lihat lagi. Nah, di sini ada integer, ada real, string, boolean, juga array gitu. Nah, tipe-tipe data ini fungsinya tuh buat apa? Kayak contoh integer. Integer itu fungsinya tuh dia untuk menyimpan sebuah data berupa angka gitu. 1, 2, 3, 1000, 1945, 900 miliar, whatever itu sampai infinity lah, atau sampai tak terhingga gitu. Dan kalau real itu sama seperti integer. Bedanya adalah real ini mirip seperti tipe data float, yang mana tipe data ini itu digunakan untuk angka yang berupa desimal gitu, 1,5, 1,2, 5,1 apapun segala macam gitu, 5,5 atau segala macam, itu menggunakannya real gitu. Lalu ada string. String ini ya tipe data yang menyimpan sebuah data berupa teks gitu. Halo dunia, Flowgorithm apa segala macam, ya gitu, teks lah gitu, sebuah kata, sebuah kalimat gitu. Kalau boolean ini itu tipe data yang menyimpan sebuah data benar atau salah gitu, true atau false gitu. Jadi ada dua pilihan, true atau false. Kalau array kita sudah tahu itu adalah tipe data yang menyimpan sebuah data yang berkelompok gitu. Jadi misalkan ada kelompok A, kelompok B, kelompok C yang isinya memiliki data-datanya masing-masing gitu. Begitu, itu untuk deklarasi. Di sini kita mendeklarasikan 5 variabel, nama nasabah, golongan, status, permohonan pinjaman diberikan. Setelah dari mendeklarasikan sebuah variabel, kita di sini akan menambahkan sebuah input.
di sini ya. Seperti tadi pembuatannya, tinggal klik panahnya lalu pilih yang input ini. Nah, di sini kita menambahkan 4 input yang mana nanti bakal si user atau si pengguna ini itu bakal menambahkan atau masukkan datanya. Yang pertama itu adalah input nama nasabah. Ini adalah yang nanti bakal pengguna itu bakal masukin sebuah namanya gitu. Lalu ada input golongan. Dia golongannya tadi apa? Prioritas kah atau silver. Lalu permohonan pinjaman. Di sini inputnya berupa angka gitu. Kita mau minjem berapa gitu. Lalu adalah input statusnya. Statusnya apakah disetujui atau ditolak gitu nanti. Kalau disetujui ya lanjut, kalau ditolak ya sudah. Nah, tadi setelah menggunakan masuk input, program ini akan bertanya ke si ke si ininya tadi nih. Ketika masukkan input tadi itu bakal masuk ke percabangan. Percabangan ini disebutannya kalau di sini adalah if. Nih if itu dulu percabangan. Jadi ada bisa benar bisa salah gitu percabangannya. Nah, pertanyaannya adalah dari si programnya, statusnya ini si pengguna ini apakah disetujui atau ditolak gitu. Kalau misalkan dia ditolak atau istilahnya true, ini di sini true di sini ditolak, maka dia langsung memberikan sebuah aksi yaitu langsung peminjamannya dia langsung diberikan 0. Sudah nggak ada harus nggak ada harus ke tahapan selanjutnya lagi apa segala macam. Mau dia prioritas, mau dia silver, kalau dia sudah ditolak maka pinjamannya akan diberikannya 0 seperti ini langsung. Tuh. Langsung ke bawah, semua langsung ke N. Dan artinya dia sudah selesai gitu. Tapi kalau misalkan si kondisinya daripada status si nasabah ini disetujui ataupun false dari kebalikan ditolak, dia bakal langsung lanjut lagi ke percabangan selanjutnya. Nah, masuk ke aksi selanjutnya gitu tuh. Setelah aksinya selanjutnya yang disetujui, dia bakal tanya lagi. Yang tadi tuh inputnya ini nih, golongan dia ini apakah prioritas gitu tuh, ditanya golongannya. Nah, ini teman-teman bisa taruh golongannya ini mau prioritas kah atau silver kah gitu tuh. Tinggal gimana ntar true atau false-nya aja gitu. Kalau misalkan dia benar-benar prioritas atau true, di sini teman-teman bakal program ini bakal lanjut aksinya, yang mana dia akan memberikan pilihan lagi, sekali lagi memberikan percabangan lagi. Apakah permohonan pinjamannya ini dari yang si prioritas ini itu di bawah 100 juta gitu, sesuai dengan soal yang tadi. Kalau misalkan dia berada di bawah 100 juta pinjamannya, maka yang akan diberikan ini yang true nih. Yang true ini adalah, jadi pinjaman yang diberikannya itu ya sesuai dengan permohonan gitu. Kalau misalkan kita mintanya kita prioritas dan mintanya 90 juta, ya bakal dikasih 90 juta. Kalau misalkan nantinya permohonan pinjamannya di atas 100 juta atau sama dengan 100 juta, misalkan 101, 110, 150 atau 100 juta, itu yang pinjaman diberikannya hanya bisa dapat 100 juta saja gitu, sesuai dengan ketentuan yang ada di soal tadi gitu. Nah, ini yang percabangan si permohonan pinjaman untuk si prioritas. Kita balik lagi ke yang prioritas tadi karena ada satu golongan lagi, yaitu adalah silver. Yang mana dia ini maksimal pinjamannya adalah 50 juta gitu. Di sini bakal dikasih sebuah percabangan lagi, dipertanyakan apakah permohonan pinjamannya ini di bawah 50 juta. Kalau misalkan iya atau true nilainya, ya seperti tadi, pinjaman yang akan diberikan oleh si banknya ini atau sistemnya ya sesuai dengan permintaannya. 45 juta, 30 juta, 25 juta, 49,5 juta itu masih di bawah 50 juta. Dia bakal diberikan sesuai permintaan gitu. Tapi kalau misalnya sebaliknya atau false, dia bakal diberikan ya hanya sebesar 50 juta saja gitu. Kalau dia minjem 100 juta dan dia silver, ya bakal kasih 50 juta. 50 juta 1000 gitu misalkan, itu bakalnya dikasihnya 50 juta doang. Nah, setelah tadi ini sudah masuk ke mana? Ke inputnya tadi sudah dipertanyakan apa segala macam, barulah si sistemnya ini bakal memberikan sebuah output. Outputnya di sini ada 5. Yang pertama itu adalah nama nasabah. Nama nasabahnya nanti siapa ditampilkannya, golongannya apa,
permohonan pinjamannya berapa, statusnya dia ini apa, lalu bakal dikasih output berupa pinjaman yang akan diberikan itu berapa. Jadi begitu, lalu selesai end. Nah, kelebihan daripada software Flowgorithm ini, kita bisa langsung coba teman-teman. Jadi kita bisa langsung running untuk si Flowgorithm-nya ini atau flowchart-nya ini, kita bisa langsung running dan akan mencoba gitu. Di sini kita akan mencoba. Di sini ada please enter a value of type string or for nama nasabah. Berarti kita masukkan sebuah input berupa nama gitu. Kita misalkan contoh Aldo. Langsung enter. Nah, di sini dia bakal minta lagi enter a value of type string for golongan. Jadi kita bakal disuruh masukkan golongannya apakah prioritas ataupun silver gitu. Kita masukin prioritas. Enter. Dia bakal minta lagi sebuah input berupa permohonan pinjaman dan tipe datanya real. Permohonan pinjamannya angka kita taruh di angka 90 juta ya, 90. Nah, ini udah 90 juta, kita enter. Lalu dia bakal value of string daripada statusnya. Status ini apakah nanti disetujui atau tidak? Tinggal kita tulis aja disetujui. Enter. Nah, di situ langsung kelihatan outputnya, nama nasabahnya Aldo sesuai, golongannya prioritas, permohonan pinjamannya 90 juta, statusnya disetujui, dan permohonan pinjaman yang diberikan sesuai 90 juta gitu. Jadi begitu. Nanti nah ini teman-teman bisa langsung bisa langsung mencobanya di sini gitu. Apakah alur yang kita buat ini melalui flowchart ini udah benar gitu? Apakah benar atau salah gitu? Yang kita buat ini sudah benar, alurnya berarti seperti ini. Tinggal kita merealisasikan si flowchart ini atau alur ini ke dalam sebuah sistem ataupun ke dalam sebuah program gitu. Seperti itu. Oke, mungkin kita langsung saja untuk membuat sebuah program dari alur yang sudah kita buat tadi gitu. Kita balik lagi ke Visual Studio Code. Oke, kita sudah masuk ke Visual Studio Code-nya. Nah, setelah tadi kita sudah membuat alurnya untuk sistem ini, kita akan langsung merealisasikannya di sebuah program di Visual Studio Code. Nah, di sini saya akan menggunakan dua bahasa untuk membuat sebuah sistemnya ini, yaitu HTML untuk form inputnya, sama menggunakan PHP untuk menaruh logika si programnya ini. Jadi kita akan bikin dua file yang berbeda. Yang satunya HTML. Nanti nama HTML-nya ini nama filenya ini akan berupa namanya index.html, dan si PHP-nya itu adalah proses.php gitu nantinya. Untuk menggabungkan kedua file ini, untuk menghubungkan dua file tadi tuh yang HTML dan PHP, saya akan menggunakan metode post ya, menggunakan metode post. Kenapa saya menggunakan metode post? Metode post ini itu kan kalau nggak salah metode itu ada dua ya, contohnya untuk menghubungkan dua HTML dan PHP, yaitu adalah get dan post gitu. Kenapa saya tidak memilih get? Kenapa milihnya post? Kalau post itu dia bakal lebih aman untuk kita punya punya formulir ataupun di form di HTML berupa input data-data sensitif gitu. Misalkan kayak contoh nama tadi, ada golongannya apa gitu. Misalkan nanti kalau misalkan dibikin di sistem lain, contohnya bakal ada nomor KTP lah, apalah segala macam, itu berupa data sensitif. Yang mana kalau misalkan di get, di metode get, dia itu tidak akan tersembunyi teman-teman. Datanya. Dia bakal berupa URL atau link gitu. Jadinya dia ya kurang aman lah untuk data-data sensitif. Nah, untuk itu saya menggunakan metode post, yang mana dia itu akan menyembunyikan seluruh data tersebut. Jadi tidak ada URL ataupun link yang akan ditampilkan di sebuah program. Jadi ya pure data tersebut bakal tersembunyi gitu tuh, ataupun tidak bisa diakses di database secara langsung gitu. Makanya saya menggunakan metode post. Dan metode post juga itu banyak digunakan karena memang penyimpanannya yang sangat besar gitu ketimbang yang get gitu, karena memang post ini digunakan untuk
program-program yang memang tingkat tinggi gitu tuh, begitu. Mungkin sedikit itu informasi yang akan kita buat nantinya. Kita langsung masuk ke pembuatan kodenya. Di sini saya akan membuat sebuah file pertama, yaitu adalah index.html gitu. Jadi di sini kita akan menggunakan sebuah bahasa, yaitu adalah HTML gitu. Kita akan buat pertama seperti biasa ya. Untuk HTML kita menggunakan tag seperti ini, HTML seperti ini ya, nanti bakal ditutup dengan /.html. Nah ini untuk bentuk umumnya ya, untuk mulai dan akhirnya daripada sebuah HTML gitu. Di sini kita akan buat dulu tag headnya, atau tag dari kepala lah ibaratnya ya, kepala. Di sini kita buat metanya char setnya sama dengan UTP min 8. Oke, kita kasih title di sini. Titlenya itu ya kita tulis aja lah UAS forum peminjaman Bank Jago. Sudah tinggal. Nah ini sudah kita buat untuk tag headnya ya, atau kepalanya gitu. Nah setelah itu kita akan buat isinya itu menggunakan tag body, tentu saja tag body seperti ini. Nah ini jadi body ini nanti saya akan bikin dua bagian, yaitu yang pertama itu untuk seperti saya akan buat seperti kayak kop surat lah ibaratnya, kayak kop surat gitu, yang isinya adalah identitas, ada logonya, nanti ada logo Bank Jago, ada nama PT Bank Jagonya, lalu di bawahnya nanti bakal saya taruh sebuah isinya itu adalah form-formnya gitu. Jadi untuk kita masukkan sebuah nama, tadi golongan, statusnya berapa gitu, nanti itu bakal ditaruh di bawahnya ini gitu. Oke, mungkin kita percepat saja untuk pembuatan ininya. Nikmati. Oke, sudah kita buat ya, di mana ya ini untuk headernya tadi yang bawahnya ini adalah body semuanya ini. Di sini ada untuk atasnya kayak kop surat gitu, ada logo, nama banknya, sama ini apa halaman untuk apa, formulir permohonan kredit gitu. Di bawahnya sini yang ini ada berupa untuk input formnya. Ada untuk nama nasabah, golongan nasabah, permohonan pinjaman, status peminjaman apa gitu. Jadi begitu nih. Nah sekarang saya mau coba dulu ini apakah berhasil atau tidak. Kita Ctrl save, ditaruh di sini dengan nama index.html. Kita save saja. Nah kalau sudah, kita coba lagi kayak tadi. Ini sudah saya mulai sum control panelnya, kita coba di sini localhost /uas. Nah ini bakal tampilannya akan seperti ini. Berarti ini benar ya, bisa. Kita misalkan contoh Alfredo gitu, prioritas sini 50.000 dah, nggak apa-apa, dan disetujui. Nah belum ada kan karena di sini not found, di sini belum ada untuk file si proses.php-nya gitu. Tapi untuk yang pertama ini sudah berhasil, berarti kita lanjut ke yang prosesnya gitu. Kita bakal bikin file baru di sini.
bakal bikin file baru berupa ini, nanti bakal berupa PHP gitu. Nah, pertama kita buat atasnya dulu seperti tadi ya. Oke, ini kita sudah buat dulu untuk yang pertamanya itu, yang atasnya ini seperti tadi yang HTML, untuk membuat si identitas banknya ini ada logo seperti tadi. Cuman di sini kita hanya beda di judul ininya aja, judul dari halamannya ini adalah hasil analisa kredit. Kalau tadi itu adalah formulir permohonan kredit, yang ini adalah hasil analisa kredit. Nah, setelah dari HTML ini, itu kita langsung menggunakan kode PHP gitu. Kita langsung buat saja di sini seperti biasa, PHP. Kita buat dulu. Nah, ini untuk kodenya sudah selesai. Kita bisa save di folder yang sama dengan indeks tadi dengan nama proses.php. Kita save. Nah, sekarang kita akan menguji keseluruhannya. Kalau tadi kan baru cuman halaman pertama doang ya, halaman yang ini. Kita gunakan seperti tadi, sum. Kita masuk ke Google Chrome. Atau teman-teman bisa pakai apa saja. Nah, ini kan tadi sudah berhasil yang pertama ya. Kita sekarang akan coba. Di sini kita contohnya, karena ini dia prioritas pengujian pertama adalah di bawah 100 juta. Kita pilih di 90 juta. Kita klik yang disetujui. Nah, dia akan langsung masuk ke halaman proses.php-nya, yang mana di sini adalah berupa output yang akan menampilkan hasilnya dari si form HTML tadi. Nasabah Aldo dengan dia prioritas permohonan pinjamannya dia 90 juta dan statusnya disetujui, maka pinjaman diberikannya adalah 90 juta. Bener ya? Berarti kalau misalkan di bawah 100 juta dan dia prioritas, dia akan diberikan sesuai dengan permintaannya gitu. Lanjut lagi, kita coba lagi. Kalau dia prioritas tapi di atas 100 juta, contoh 150 juta, dan sudah disetujui, kita langsung proses analisa kreditnya, dan ya, yang di sini akan diberikannya adalah 100 juta saja gitu. Kita lanjut lagi nyoba. Sekarang yang silver disetujui. Kalau silver tadi adalah kan maksimalnya 50 juta, jadi kita akan nyoba di bawah 50 juta. Sekarang kita coba di 40 juta. Apakah dia akan dikasihnya 40 juta? Yap, dia akan dikasihnya 40 juta silver. Cobaan lagi, kita akan berada di atas 40 juta. Kita taruh saja 60 juta. Apakah yang akan dikasih nilainya berapa dia? Ya, dia akan diberikan pinjaman sebesar 50 juta saja karena itu adalah maksimalnya. Sekarang kita akan nyoba, dia ini prioritas, mintanya ya berapalah, contoh 150 juta. Tapi dia ditolak. Berapa yang akan dikasih? 0. Karena kalau misalnya ditolak, mau prioritas mau silver juga hasilnya akan 0 gitu. Jadi ini untuk pengujiannya berarti berhasil. Di sini ya tadi sesuai ya. Di sini ada headernya ini yang untuk menampilkan identitas dari ini, ada logonya saya kasih. Ini ada namanya, di sini judulnya, formulirnya, lalu di sini adalah form inputnya gitu. Ketika di sini masuk sama seperti tadi, di sini juga ada. Di sini juga ada bakal tabel untuk outputnya, dan di sini dibuat oleh saya sendiri gitu. Oke, mungkin itu untuk pengujiannya. Nah, kita lanjut saja. Next. Oke, nah ini sebagai memenuhi poin penilaian terakhir
untuk UAS kali ini, yaitu adalah mempublikasikan program yang tadi kita sudah buat itu ke dalam web milik sendiri gitu, yang bisa diakses ke publik gitu. Saya telah mengunggah ini menggunakan hosting. Di sini ada link pinjaman online.bytehost7.com. Nanti bakal saya kasih di link deskripsinya. Di deskripsi saya akan kasih ini linknya. Kita coba lagi ini. Kalau ini kita langsung bisa masuk ke ininya teman-teman. Kita bisa langsung minta ke nggak perlu ke SAM lagi kayak tadi. Kita sudah masukkan ke ke webnya ini. Kita sudah publikasikan, tinggal enter saja, kita bisa langsung masuk ke webnya gitu. Ini contohnya 1000 lah, disetujui, dan hasilnya adalah ini bisa teman-teman nanti tinggal akses saja ke link ini. Dan kalau misalkan ingin teman-teman mengubah kode saya ataupun ingin memodifikasi kodenya ini, teman-teman bisa masuk saja ke link GitHub yang akan saya kasih nanti di deskripsi, akan menuju ke website GitHub. Nanti teman-teman tinggal ambil saja, nggak apa-apa, tinggal teman-teman ambil saja ini yang indeks dan prosesnya sama logonya. Kalau misalkan mau diganti juga tidak apa-apa, nanti teman-teman bisa ambil gitu. Oke, mungkin kita penutupan dulu. Oke, penutup, demikian penjelasan dan pengerjaan saya untuk UAS mata kuliah internet 2 pada kali ini. Saya telah menjelaskan soal teori tadi mengenai perintah switch dan mempraktekkan pembuatan program pinjaman untuk PT Bank Jago tadi. Itu yang soal prakteknya, itu menggunakan Flowgorithm tadi sudah, HTML dan PHP kita gabungkan menggunakan metode POST, serta melakukan pengujian sesuai skenario yang diberikan. Dan teman-teman juga bisa mengakses seluruh tadi, maupun itu kodenya doang ataupun mau mengakses ke webnya ataupun programnya, teman-teman bisa langsung menuju deskripsi saya akan berikan link-linknya, semuanya ada di situ. Semoga hasil kerja ini dapat memenuhi kriteria penilaian yang diharapkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali dan selamat tinggal. Bye.